Balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review IdeaPad 5 teman-teman ya. Jadi ini teman-teman yang mau beli, khususnya untuk pribadi, pemakaian pribadi teman-teman ya. Jadi di sini Mas Dim bakal nge-review sebagaimana kalau misalnya kalian pakai untuk pakaian pribadi teman-teman ya. Jadi Mas Dim bakal ngasih tahu detail dari kalian pas pembelian secara online atau kalian pembelian secara langsung, cek bodi mesin, cek segala macam ya. Karena Mas Dim pernah ada cerita bahwa pernah Mas Dim beli, ternyata spek sama yang ada ditulis sama yang didapetin itu berbeda. Makanya nanti Mas Dim bakal kasih tahu untuk tips and trick kalian membeli laptop teman-teman ya. Lihat dari serinya, terus seperti apa sih. Jadi nggak cuma kalian beli aja dan terima jadi. Jadi kalian harus lebih concern lagi, lebih selektif lagi saat membeli, apalagi online teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masuk ke reviewnya dan cara pembeliannya enaknya kayak gimana teman-teman ya. Beli ternyata spek sama yang ada ditulis sama yang didapetin itu berbeda. Makanya nanti Mas Dim bakal kasih tahu untuk tips and trick kalian membeli laptop teman-teman ya. Lihat dari serinya, terus seperti apa sih. Jadi nggak cuma kalian beli aja dan terima jadi. Jadi kalian harus lebih concern lagi, lebih selektif lagi saat membeli, apalagi online teman-teman ya. Jadi kita langsung aja masuk ke reviewnya dan cara pembeliannya enaknya kayak gimana teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau beli, sebelum kardus ini dibuka teman-teman, apalagi ada segelnya segala macam ya, kalian bisa lihat dulu dari sini teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kalian beli, pastikan dulu tokonya ini udah trusted ataupun mungkin toko official dari brand yang kalian mau beli. Contohnya misalnya mau beli Lenovo ini teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa lihat kalau misalnya udah beli, bisa lihat dari sini. Di sini ada serinya teman-teman ya. Nah, pertama-tama, seri ini kalian harus cocokin dulu dengan apa yang kalian mau beli. Contohnya misalnya kalau ini prosesornya udah Ryzen 7 yang 8845HS, nah ini kalian cocokin di sini karena semuanya ada di sini. Dari prosesor, RAM, hard disk, terus grafiknya dan juga semuanya lah ya. Ini bakal ada di sini. So, jadi kalian bisa mempertanyakan itu saat kalian beli secara online ataupun secara offline. Setelah itu kalian bisa cek di bagian belakang dari laptopnya. Nah, di bagian sini nanti kita bakal lihat lebih detail ya. Itu kalian bisa lihat untuk serinya juga ada, terus prosesornya sudah ada, segala macam itu udah ada di bagian belakang. Karena beda seri, beda prosesor itu juga bakal membuat kalian rugi ataupun kesalahan saat kalian membeli ya. Biar kalian nggak retur-retur barang ataupun nggak protes-protes, nanti delay lagi. Jadi kalian bisa dapat yang sesuai yang kalian mau. Oke, kita langsung masuk ke reviewnya. Sebelum Mas Dim bakal ngasih review detail, Mas Dim bakal ngasih tahu dulu kayak keunggulan dan juga kekurangan dari si Lenovo IdeaPad 5 ini yang terbaru ya. Kalau misalnya di luar itu bisa dibilang ini generasi 9. Yang jelas ini menggunakan prosesor Ryzen 7 8845HS yang terbaru teman-teman. Jadi Mas Dim sengaja beli laptop ini karena ini emang udah kayak spek-spek ataupun yang terbaru teman-teman ya. Seperti Ryzen-nya, terus anti radionya ataupun VGA bawaan dari onboard prosesornya ini yang 780M ini juga sudah terbaru sehingga ini sudah update, bisa kalian pakai untuk jangka waktu yang mungkin lebih lama ya kayak gitu. Nah, terus untuk kelebihannya lagi selain dari prosesor dan VGA-nya, ini tuh kalian bisa menggunakan kecepatan yang cukup kencang ya teman-teman ya. So, jadi kalian bisa pakai untuk ya mungkin jangka waktu bisa ke depan yang cukup lama ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu harus ganti-ganti laptop yang kalian pakai untuk device sehari-hari. Oke. Untuk kelebihannya lagi apa? Jadi sebenarnya bawaan ini di 512 GB teman-teman ya. 512 GB SSD-nya yang udah generasi keempat teman-teman ya. Ini pun sudah sangat-sangat cepat. Tapi kalau misalnya kalian mau untuk upgrade, ini bisa. Ini bisa sampai 2 tera segala ya teman-teman ya. Tapi kalian tidak ada slot tambahan. Sehingga jadi kalian harus mengganti ya 512 itu dengan 1 tera ataupun 2 tera. Kalau kalian beli di online shop ataupun di offline shop itu bisa kalian request untuk harganya mungkin emang lebih mahal. Tapi kalian bisa update untuk SSD-nya yang ini udah NVMe yang 4 teman-teman ya. Udah versi 4 jadi udah ngebut banget. Kurang lebih kecepatannya di 5 ribuan ya teman-temannya sampai 6 ribuan untuk copy filenya. Oke, untuk untuk RAM-nya ini udah bawaan dan udah solder teman-teman ya. Jadi ini nggak bisa kalian copot ataupun nggak bisa kalian rubah lagi. Ini udah di 16 GB. Jadi udah cukup, sangat-sangat cukup teman-teman ya. Jadi dan ini karena udah DDR5 jadi udah speednya juga udah makin kencang. Jadi kalau kalian processing itu juga bakal lebih cepat. Seperti itu teman-teman ya. Terus
Kelebihannya lagi adalah dia sudah ada backlightnya juga ya teman-teman, di tombolnya ini sudah ada backlightnya, kalian bisa lihat ya, nyala. Dan ini bisa sampai 3 kecerahan. Emang dia belum RGB, tapi dia sudah ada 3 kecerahan untuk si backlightnya. Setelah itu ini ya udah AI teman-teman ya, jadi udah bisa support prosesornya AI. Jadi dia bisa memudahkan kalian kalau kalian memprosesing AI. Lanjut, mohon maaf dulu ya Mas Dim, ini sedang batuk, jadi emang sedikit serak teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Untuk dari fitur bawaannya lagi teman-teman ya, dia ini karena sudah terbaru ini di sini ya, lihat ya. Di sini tuh nanti kita bakal lihat detailnya ya teman-teman ya. Kalau di Mas Dim review bakal kita lihat shoot untuk detail dari produknya. Dia ini ringan teman-teman ya. Ringan kurang lebih di 1,5. Nanti kita juga timbang dan kita ukur ya teman-teman ya, biar nggak cuma omong dari spesifikasi saja, kita bakal cobain langsung. Ini pun yang spesialnya mungkin dengan harga, kalau kalian bisa lihat di bandrol mungkin 12 sampai 13 jutaan untuk yang versi 1 TB ataupun 2 TB nya teman-teman ya. Ini adalah sudah layar sentuh teman-teman ya. Dan di paket pembeliannya sudah dapat stylus pen yang oke banget teman-teman ya. Dan ini stylus pennya juga dari Lenovo-nya, langsung dari Digital Pen 2 teman-teman ya. Jadi ini udah bisa kalian pakai. Nah, itu dari kelebihan-kelebihannya teman-teman. Untuk kekurangannya apa teman-teman ya? Untuk kekurangannya itu adalah di layarnya. Mungkin ini yang diberikan dari Lenovo dengan harga segitu, spek yang sangat kencang teman-teman ya, tapi layarnya kurang teman-teman ya. Karena di color gambutnya ini teman-temannya di 45% NTSC. Jadi untuk teman-teman yang mau ngolah foto ataupun yang untuk project-projectan yang kalian detailing tentang warna teman-teman ya, ini ya bukan jadi pilihan lah ya teman-teman ya, karena cuma 45% dari color gambutnya dari NTSC-nya. Jadi nggak 100% sRGB teman-teman ya. Jadi ya kalau untuk warna masih kurang lah ya teman-teman ya. Tapi nggak masalah teman-teman, di layarnya ini si Lenovo sudah memberikan sesuatu yang membuat kalian lebih oke. Teman-teman yang suka main game, yang suka lama di komputer, ini tenang karena sudah ada Blue Light Protection teman-teman ya. Jadi ada tough Blue Light Protection dan udah ada sertifikasi ya. Jadi kalau kalian pakai komputer atau laptop ini aman untuk mata kalian karena sudah ada blue light protection-nya teman-teman ya. Jadi sudah oke banget. Itu adalah plus dan minusnya ataupun kelebihan dan kekurangan. Untuk detail dari speknya nanti masih masukin di sini teman-teman. Oke? Kali ini kita bakal detail ya, seperti biasanya Mas Dim review, mungkin berbeda dari review-review yang lain ya. Jadi Mas Dim ini nanti bakal langsung ngeliatin langsung ya detailnya seperti apa. Nah, pertama yang tadi Mas Dim bilang ya, jadi di kardusnya ini sudah ada seperti ini dan kalian bisa nyocokin. Jadi sebelum kalian buka segala macam, kalian bisa cek dulu di sini. Yang paling penting ya ini kan prosesor dan segala macamnya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ini seri ini, karena setiap seri ini mempunyai kayak specification yang berbeda. Jadi kalau kalian mau beli ya, Mas Dim saranin kalian bisa cek dulu. Misalnya Lenovo IdeaPad 2-in-1 teman-teman ya. Nah, seri ini kalian harus pastiin, misalnya untuk yang saya pengen yang Ryzen 7 8845HS gitu ya. Nah, kalian harus cocokin dengan serinya. Jadi kalau untuk yang 8845HS ini yang Ryzen 7 serinya di 14 AHP9. Nah, kalian harus cari di situ. Ternyata kalau misalnya beda, misalnya 14 AHP8 misalnya atau ya berapa lah ya, itu artinya mungkin prosesornya atau apapunnya atau dari sini ini berbeda teman-teman ya. So jadi kalian bisa pastiin dari sini. Oke, yang kedua tadi ya masih kasih lihat di bagian belakangnya. Nih lebih detailnya kayak gini teman-teman ya. Jadi di bagian belakang ini sudah ada kayak gitu serinya teman-teman ya. Sama kayak yang di kardusnya. Jadi kalian harus nyocokin lagi ya di 14 AHP9 teman-teman ya. Kayak gitu. Dan di sini sudah original Windows ya teman-teman ya. Tuh udah original Windows. Jadi kalian udah dapat dari paket pembeliannya. Oke, kayak gitu. Dan kalian bisa pastikan lagi ya di paket pembeliannya ini udah original juga stylus pennya ataupun digital pen 2-nya ya. Udah dapat baterai juga dan stylus pennya. Jadi ini khusus untuk Lenovo ya teman-teman ya. Ini nanti kalian bisa cobain aja untuk penggunaannya. Nah, di sini ini bisa kalian lihat ya. Ini bisa kalian pakai. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk HP? Kita bakal cobain sekarang teman-teman. Nih, kalau di HP biasa ini nggak bisa ya. Dan kalau untuk di laptop-laptop yang touchscreen lain masih belum pernah coba. Yang jelas ini bisa kalian pakai di Lenovo ya. Biasanya di brand-brand Lenovo yang support dengan stylus pen kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini beratnya ini masih udah pakai protection ataupun protektor ya teman-teman ya. Dia ada pelindung dan juga udah ada pelindung
keyboard. Beratnya total jadi 1,665 kilo teman-teman ya. Sehingga kalian bisa tahu detailnya ya, nggak kalian cuma dapat 1,5, 1,6. Ini kita langsung timbang ya, di kurang lebih di tadi ya 1,665 kg. Oke, seperti itu ya. Kita cobain lagi biar bisa pasti ya. Nih. 1,665 kg gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih di 1,6 kilo lah ya. Kalau ukurannya ini di 14 inci ya teman-teman ya, untuk ukuran dari displaynya, dan kurang lebih resolusinya di 1920 x 1200 atau rasionya di 16 kali 10 teman-teman ya. Jadi bukan 16 kali 9 tapi 16 kali 10. Nah, untuk spesial di IdeaPad 5 ini sebenarnya kan menggantikan Flex teman-teman ya, dari Lenovo yang seri Flex. Nah, ini bedanya, kalian bukan hanya bisa touchscreen tapi ini bisa 360 ya. Jadi modenya ada yang biasa standar laptop seperti ini, terus ini bisa kalian buat rata lantai kayak gini teman-teman ya, ataupun rata flat di 180. Terus kalian bisa buat seperti ini teman-teman ya, kalian bisa buat seperti ini. Jadi kalau kalian mau ngedit ini gampang banget. Dan terakhir kalian bisa menjadi kayak tablet kayak gini teman-teman ya. Jadi kalian bisa gunain banyak banget model teman-teman, ataupun mode teman-teman. Seperti itu dengan kualitas gambar yang cukup menarik ya teman-teman ya, walaupun di 45 nNTSC, tapi untuk gambar untuk kalian nonton ini cukup oke ya. Cuma ya kalau untuk kalian membuat data-data profesional teman-teman, ataupun job-job profesional yang berhubungan dengan warna seperti edit foto, video gitu ya, ini mungkin terkendala dari warnanya. Kata emang ada plus ada minusnya ya teman-teman ya, setiap laptop kayak gitu. Nah, terus apakah recommended untuk main game? Di sini Mas Dim nggak coba untuk main game ya. Kalian bisa cek di tempat-tempat yang lain. Yang jelas untuk main game ini cukup kenceng ya. Kalian bisa cek aja. Ini termasuk saat kalian pengecekan kalau udah buka laptop ya teman-teman, ataupun udah buka ini, kalian bisa langsung buka aja di RAM terus di XDiag ya. Kalian bisa lihat untuk spesifikasi dari si laptop ini teman-teman ya. Fungsinya apa? Biar kalian bisa nyocokin sama yang kalian beli dan juga yang disediakan di toko ya. Nanti kita bakal cobain juga karena di sini ada webcam yang 1080 ya teman-teman ya, yang udah 1080 dan bagus banget, udah ada kayak protection ya teman-teman. Jadi kalian bisa untuk nutup si kameranya, dan juga ada mode-mode di si kameranya. Kita bakal cobain bareng-bareng serta teman-teman ya. Di sini mic-nya juga oke banget. Kita bakal cobain juga untuk mic-nya seperti apa saat kita menggunakan laptop ini, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Di sini sudah sesuai ya. Ini Ryzen 7 8845HS, RAM-nya 16 GB, teman-teman ya. Dan display-nya di sini udah ada 780M grafik, teman-teman yang udah nyatu, dan ini udah 8 core, teman-teman, si AMD Ryzen 7-nya. Dan memori dari si AMD Radeon 780-nya ini sebesar 2 GB teman-teman ya, VRAM-nya di 2 GB. Jadi cukup oke lah ya teman-teman, karena dia bisa ngebantu untuk proses ataupun mempercepat proses dalam CPU dan GPU-nya. Oke, kayak gitu. Oke, untuk terakhir adalah input output software teman-teman ya, sebelum kita masuk ke kamera ya teman-teman. Jadi untuk sebelumnya kita bahas dulu untuk bahannya ini sebenarnya plastik yang dibungkus dengan warna-warna metalik teman-teman ya. Jadi kayak bukan metalik full. Kenapa nggak pakai metalik full? Karena ya berat teman-teman ya. Kita kan nyari yang ringan. Jadi dia ya cukup oke lah ya, cukup compact, dan ini sudah terlisensi dari military license ya teman-teman. Jadi ini kuat kalau kalian bawa kemana-mana. Jadi aman banget ya. Kalau kalian nggak percaya, lihat di sini sudah ada military grade reliability teman-teman ya. Jadi dia sudah aman kalau kalian bawa kemana-mana. Terus ya lebih sportif lah ya teman-teman ya. Dan di sini warnanya emang nggak kelihatan metalik karena Mas Dim udah pakai pelindung teman-teman ya. So kalau aslinya sih warna metalik, tapi ini sebenarnya bahannya plastik. Kalian bisa lihat ya di sini. Akan tetapi emang di finishing dengan warna-warna metalik. Oke, untuk output dari output atau input portnya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada untuk kalian naro ataupun masukin micro SD untuk powernya di sini, dan di sini sudah ada 2 USB tipe A teman-teman ya. Lalu di sebelah kirinya sini sudah ada HDMI. Ini penting ya teman-teman ya, karena ada beberapa laptop yang tidak ada HDMI-nya. Terus di sini sudah ada fast charging dari USB Type C. Ini pun bisa kalian pakai untuk menggunakan charging HP kalian, Kak, teman-teman ya. Karena di sini disediain untuk
casannya teman-temannya di 65 watt itu sama kayak casan HP. Jadi kalian kalau malas bawa adaptornya, kalian bisa menggunakan cas HP kalian emang kalau adaptornya di 65 sampai lebih gitu ya teman-teman ya. Untuk ketahanan baterainya teman-teman dari si Lenovo ini dia kan di 57 watt per hour teman-teman ya, dimana dia bisa tahan dari 6 sampai 7 jam ya teman-teman ya. So ini cukup awet lah ya. Kalau kalian beli game adapter laptop gaming mungkin bakal lebih boros, tapi kalau ini sih aman lah ya. Oke, dan terakhir adalah ada jack untuk headset ataupun mikrofonnya, jadi bisa nyatu di sini nih, kalian bisa di sini. Oke, itu aja headphone jacknya sudah ada. Kita bakal jadi seperti ini gambaran dari webcam yang langsung diambil direkam menggunakan aplikasi dari bawaannya Lenovo ya kameranya. Jadi ini 1080-nya dan di sini sudah ada privacy shutter. Jadi kalau kalian klik ini mati ya kameranya, tapi kalau kalian nyalain ini langsung ya teman-teman. Jadi privacy shutternya gampang banget, tinggal kalian sliding aja. Terus ini ada pilihan ya. Jadi ada automatic framing di sini, nggak bisa kalian lihat sih, cuma di sini ada ya. Terus nanti masih pasti lihat nih ya kayak gini. Kurang lebih untuk gambarannya ya teman-teman. Nih. Nah, jadi di sini ada automatic framing. Jadi ini dia bakal ngikutin dan ada eye contact. Eye contact ini fungsinya apa kayak gini teman-teman ya. Jadi dia bakal ngefokusin ke kalian. Sebentar, saya bakal cobain ya. Jadi dia bakal, nah ini bakal ngikutin kalian tuh ya. Kalau kalian ke kanan, tuh dia bakal ngikutin. Jadi ini fungsinya eye contact ya. Jadi sudah ada kecerdasan buatan ataupun udah ada AI-nya di si laptop ini teman-teman ya. Terakhir adalah ada background effect. Jadi ini kalian lihat ini masih jelas ya. Ini kalian bisa lihat ya di belakang Mas. Ini masih cukup jelas. Kalau kita pakai background effect ini jadi blur. Jadi auto blur, dan di sini sudah ada standar blur, udah ada portrait blur ya. Kalian bisa setting-setting aja kayak gitu. Yang jelas ini sudah bagus banget hasilnya. Dan terakhir untuk mic-nya ya. Ini kalau misalnya tidak ada gangguan, tidak ada noise ya. Kita bakal cobain kalau misalnya kita sambil dengerin lagu di sebelah sini, teman-teman. Apakah suara masih kedengaran atau enggak ya, teman-teman? Ini lagunya udah setel ya, teman-teman ya. Sekarang kita ngomong. Kita taruh di sebelah sini. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya ada lagu kayak gini, apakah suaranya jelas atau enggak, kalian bisa nilai sendiri ya. Karena seharusnya kalau sudah ada noise cancellingnya ini tidak terdengar. Nih HP masih di sini teman-teman ya. Di sini cuma kita bakal lihat hasilnya. Jadi apakah worth to buy banget di tahun 2025 ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya budget di 12 jutaan, ini salah satu yang kencang teman-teman ya. Komputer yang kencang dan juga bisa dibilang sudah up to date ya, karena sudah ada AI-nya, semua juga prosesor sebagai macamnya itu sudah yang versi-versi yang terbaru ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang jarang ganti-ganti laptop ya, jarang upgrade laptop, ini salah satu yang kalian butuhkan. Yang jelas kalian budgetnya di 12 sampai 13 jutaan. Gitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian suka sama laptopnya, kalian bisa cek aja ya di link deskripsi. Nanti Mas Dim masukin di tempat Mas Dim beli ya teman-teman. Jadi bakal sama yang kalian dapetin. Dan ini store-nya langsung di Bandung, dan Mas Dim nggak dapet sama sekali ya, kayak nggak dapet endorse segala macam. Cuma karena Mas Dim beli di tempat sana dan udah Mas Dim pakai ya, semoga aja ini awet dan teman-teman juga bisa dapat sama kayak dari Mas Dim. Oke, gitu aja dari Mas Dim. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe. See you on the next content. Bye bye.